オタコン。あなたには日本人の友達がいますか？はい、います。彼は今インドネシアにいます。ああ、そうですか。あなたの日本人の友達はどなたですか？ OK。いくらですか？Konbanwa minasan. Minasan tahu nggak? Dengan kita membaca, kita bisa buka jendela dunia. Kita bisa tahu banyak informasi tentang dunia. Menurut aku tapi dengan minasan nonton otakon, dengan ngedengar informasi dan terus ngelihat visual dari otakon, minasan bisa buka itu jendela dunia. Setuju kan? Setuju. Oke. Kalau udah setuju, oke aku lanjut. Hari ini kita bakal nge-review soal anime yang udah bisa dilihat di depan. Gacamang. Kalau boleh jujur ya Minasa, aku tahu Gacamang itu dari salah satu artis favoritku. Itu sih calon tahun jebot. Iya sih itu calon jemput, tapi ya emang bukan itu juga yang mau kita obrolin hari ini, bukan Gacamang yang itu. Aku tahu Gacamang yang itu tuh pas lulus SMA deh, yang soal sains ninja itu ya kalau nggak salah. Iya sih kalau itu. Tapi setelah aku lihat-lihat ya beda ceritanya sama Gacamang yang ini, jelas lah beda. Kalau overall sih oke lah, oke overall ceritanya. Kasus Gacamang ini tuh mirip banget sama kayak kasusnya Tamaku Market yang kemarin. Kalau bisa dibilang sih subplotnya ini lebih menarik perhatian aku, jauh lebih besar menarik perhatian aku. Plus ditambah nih, aku masih tetap penasaran, kayak ada pertanyaan yang belum terjawab walaupun aku udah selesai nonton animenya. Nih misalnya nih contohnya nih, ketika kita nyampe di ending, apa contoh pertanyaannya itu kayak apa yang mau disampaikan ke penonton, apa yang dia mau kasih tahu ke penonton dari animenya gitu. Kalau endingnya tuh kayak gitu nggak jelas gitu, bikin linglung gitu kan, bikin apaan sih gitu, bikin kita jadi bingung ini apaan, mau ngomong apa gitu. Jadi kalau menurut aku anime ini masih gantung banget, dari segi semuanya masih gantung. お母さん元気？なんでもない。ちょっと声聞きたかっただけ。一つだけ。僕は僕だよ。何があっても
それだけ。じゃあね。 Pas aku nonton episode 1 itu kayak ada feeling, ada rasa kalau ini tuh nggak berasa kayak opening gitu. Maksudnya nggak kayak opening anime yang biasa itu. Ketika di episode 1 itu semua tokoh utamanya itu ya muncul di satu tempat yang sama, satu scene yang sama, walaupun kita belum kasih tahu nih penontonnya dia siapa dan dia siapa gitu. メス、お前が取り込んだ罪なき人々、この手に返してもらおう。アムネジアエフェクト。バード。行くぞ。Nah, tapi setelah itu muncul ada beberapa pertanyaan di aku gitu. Setelah melihat beberapa episodenya, sampai sekarang masih jadi pertanyaan di aku. Kenapa musuh mereka kayak gitu dan apa tujuannya gitu loh. Ya, kayak gitu pertanyaan-pertanyaan yang masih sekarang tuh masih belum terjawab. Minasang tahu nggak? Tahu nggak kenapa? Tolong dijawab di komen di bawah. Dan lagi nih Minasang semuanya, anime ini tuh punya satu nilai plus menurut aku dan menurut teman-teman semua. Di anime ini tuh kita nemuin orang yang berubah, maksudnya dia bisa berubah ala-ala Sailor Moon, ala-ala gitu. Karena zaman sekarang ini kita udah jarang banget nemuin anime yang manusianya tuh bisa berubah, totally manusianya nih bisa berubah gitu kan. Jadi ini menjadi salah satu nilai plus, nilai positif buat anime ini. バードゴー。バードゴー。Dan kalau soal gambarnya lagi nih Minasang, aku tuh bukan tipe orang yang rewel kalau soal gambar yang kayak gini, karena aku suka warna neon, warna pop art yang kayak gitu. Jadi lebih cheerful, lebih colorful gitu di animenya ini. Dan itu juga termasuk salah satu nilai positifnya yang bikin anime ini terang benderang banget. Kalau bisa dibilang lagi nih Minasang, di Gatchaman Crowds ini mereka punya karakter yang unik, yang bagus-bagus, yang lucu-lucu gitu. Misalnya nih kita ambil contoh pertama JJ, ada JJ. Dia tinggi, warna kulitnya gelap gitu. Tapi di penggambaran dia itu kulit gelapnya JJ itu nggak kelihatan seperti dia orang berkulit hitam atau ya tipe-tipe orang luar negeri yang kulitnya hitam misalnya gitu. Dia justru kalau menurut aku lebih mirip kayak Skull, kayak Tanggora gitu yang misalnya kayak kena luka bakar atau something kayak gitu. Ada lagi yang namanya Hajime, tokoh utamanya nih yang cewek. Aku suka sama karakternya, cheerful. Yang bikin lucu, jarang banget yang namanya tokoh utama itu perempuan terus big boobs. jadi dia lucu sih, lucu, unik gitu, aku suka. Dan kalau kita lihat gitu dari depan, warna rambutnya coklat, matanya bulat besar gitu, jadi cocok, bagus, serasi di dia gitu. Kalau nggak salah ada juga yang namanya siapa, Sugane ya, Sugane. Nah, ada yang namanya Sugane. Nah si Sugane ini ya cowok, walaupun namanya mirip cewek sih, Sugane. Sementara kalau dia ini apa ya tadi aku ngomong, kalau misalnya kita mau lihat dia dari depan, lama-kelamaan keseringan kita lihat dia close up dan berubah tuh, karena matanya bulat, terus komposisi jidat sama rambutnya kayak gitu, jadi dia makin mirip sama cewek. Nggak tahu kenapa aku ngerasa dia mirip sama cewek. Terus ada juga yang namanya Odi. Nah
Si Odi ini gimana ya kalau bisa dibilangnya, dia tipenya eksotis, make upnya tuh lucu, make upnya bagus, apalagi dia pakai kutex gitu kan, warnanya kuning pop art gitu. Jadi apanya yang kuning? Ya dia pakai make up yang cahayanya muncul, terus lipstiknya aja kuning neon gitu, kuning apa hijau gitu kan. Terus dia pakai nail art, kutexnya ungu lagi, kuning, terus bajunya yang ungu gitu. Terus kalau kita lihat juga dia dari long shot, badan tuh jadi kelihatan slender banget, maksudnya kelihatan jadi ramping, bagus. Tapi Minasang, sebenarnya Odi ini perempuan apa laki-laki sih? Tolong jawab pertanyaan aku di komen di bawah, oke? Terus kalau buat Jo, no comment. No comment. Enggak sih Minasang, yang ngebuat aku ngebias sama Jo itu sebenarnya apa ya, karena ya secara di situ karakternya bagus, gambarnya tinggi, plus aku suka sama rambutnya dia, yang stylenya dia yang ala-ala rambut galau itu ya kan. Maksudnya itu jadi dia rambutnya di luar sama di dalam tuh warnanya lain gitu, di dalam rambutnya merah, di luar rambutnya hijau. Itu aku suka sama style dia. Maksudnya cara penulis untuk nunjukin kalau si Jo ini punya dua karakter yang berbeda itu bagus gitu kan. Karakter dia ketika dia jadi manusia biasa atau jadi pegawai, atau ketika dia hang out sama teman-teman gacamangnya dia. Jadi aku nggak biasa sama Jo. Jo bagus. Utsusu, Utsusu, Utsusu itu lucu banget gitu. Dan aku sebenarnya jujur, kalau boleh jujur, aku kalau disuruh ditanya pengen punya kekuatannya siapa, aku pengen banget punya kekuatannya dia gitu, yang bisa nyembuhin sama bisa bikin tamat riwayat lah. 私の体が変だからできる。ああ、すごいっす。すごくない。 Terus ada juga Pai. Pai ini lucu, yang pada awalnya dia nggak mau ngaku kalau ternyata dirinya itu panda, ya tapi sebenarnya kalau kita lihat panda, ya kan? Ya kan Minasang panda kan dia. Terus dia ngaku kalau dia leader, dan dia yang paling, kalau menurut aku lagi nih, dia itu yang berubahnya itu paling drastis, paling berubah lah pokoknya. Nggak JS banget. Terus ada juga siapa lagi yang belum aku sebutin tadi? Oke, Rui. Nah, si Rui ini, yang aku senang dari Rui ini, dan aku senang dari Gatchaman Crowds tentang Rui, penulisnya ini pinter. Awalnya kita nggak tahu kalau Rui ini kontribusinya apa di anime ini, siapa dia, apa yang dia lakukan sama dunia dan segala macam, kita masih nggak tahu di sini. Tapi setelah di episode kesekian-sekian ini, kita baru tahu kalau ternyata si Rui itu juga punya note. Walaupun kita tahu kalau dia nggak bisa berubah. Dan kita akhirnya tahu kalau note itu dari si Kaze yang jahat, tokoh antagonisnya gitu kan. Dia dikasih note sama si Kaze. Jadi itu yang bikin aku juga suka sama karakter Rui ini. 二宮君、人の魂を実体化させる力を得ました。これが僕の魂。そう、これがあれば君の望み全部叶えられちゃう。望み。 Oh ya, dan ada lagi nih, tokoh antagonisnya juga nggak ketinggalan nih. Ada yang namanya Kaze. Kalau Kaze itu tunggu. Again. Anak bencong 1, bencong 2, 3. Tidak baik dilihat anak-anak. Bukan main. Laki-laki suaranya, tapi pakai makeup, sepatu tinggi, rambutnya panjang, lipstick, berkutek. Apa-apaan ini? Tidak bagus. Anime ini tidak bagus. 剣よりも強き武器を振りかざす騎士道を忘れた無頼の輩から訳ありの姫を逃がしロードのもとへ導くため助力してくれる至聖の騎士たちを求め協力者に姫は驚きを与えてくれるだろう。報酬は名誉のみ。集え円卓へ。 Hajime. Apa-apaan dia ini, tokoh utama apa? Tidak bagus. Siapa pula itu namanya? Kemana-mana pakai baju dalam. Awas angin. Kemana orang tuanya? Tidak bagus.
かしてさっきのガッチャマンさんすか？あの子どうなっちゃったんすか？このノートなんか文字がバババーってもしかして君が新人くん？僕の名前は一ノ瀬はじめっす。なんか今日からガッチャマンになっちゃったみたいっす。Apa yang kalian lihat? Itu yang saya rasakan. Bukan hanya Hajime, tapi anime ini berisik. Di setiap scene-nya ada soundtrack-nya, sound effect-nya. Berisik. Tidak bagus. Bagaimana kita mau dengar apa yang tokonya katakan? Dialognya tidak terdengaran, tertindis dengan soundnya tidak bagus. Editor, tidak usah dikasih PT. Berisik. Tidak bagus ini anime. Tidak bagus. Langsung saja MC. Capek. Banyak urusan saya. Tidak urus ini aja. Tidak bagus. Jangan kasih PT. MC. Tidak bagus. Tidak bagus. Si Miss Ewot bawel. So sibuk lagi. Coba Mina, taruhan yuk. Palingan kalau kita balik lagi ke dia, masih ngayal itu juga. Terserah dia deh, suka-suka dia aja. Tapi kita nggak usah mikirin si Miss. Kita nggak usah capek-capek mikirin dia. Kita punya pendapat sendiri ya kan Minasa. Kalau menurut aku overall ceritanya oke. Kalau kita bisa lihat dari tokoh Hajime, dia cocok di film ini. Maksud aku di anime ini. Dia cocok di anime ini. Dia punya karakter yang bisa di-mix. Dia tokoh utama yang juga bisa jadi tokoh atau karakter pelengkap buat teman-temannya dia. Nah, jadi si Hajime ini mau sama siapa aja dipasangin, maksudnya ngobrol sama siapa aja di anime ini tuh dia cocok gitu. Jadi animenya tuh keangkat. Kalau untuk nilai story-nya alias story point-nya itu adalah ayo dikasih back sound. 3 out of 5, 3 dari 5. Kalau dari aku suka konsep birth-nya, konsep burung-burungannya itu. Ditambah lagi aku juga suka sama permainan warnanya di anime ini. Kayak warna-warna neonnya itu aku suka banget. Nah, kalau bisa kita pikir ya, anime yang punya genre kayak gini tuh jarang banget yang pakai warna-warna neon seperti ini. Jarang ada yang berani pakai warna-warna yang pop out, yang pop art kayak gini tuh itu jarang banget. Jadi itu nilai plusnya. すがね。まずりょうさん待ってろお前ら。バードガチャ俺がこの暗闇の世界に火を灯してやるぜ。ベルクカッツ恐るるに足らずひれ伏せこの勇ましき翼の前にバードゴー。さあみんなで立川名乗っちゃうっすよー。せーのガチャ。 Karakter poinnya gacha ini adalah 3,5 dari 5. Why? Because bagus secara gitu, banyak karakter-karakter yang unik dan bisa mempertahankan karakter-karakter yang one of a kind yang jarang banget kita lihat kayak Odi. Itu karakter yang termasuk karakter yang unik dan kayak karakternya si Pai. Jadi bentuknya itu unik sehingga ketika otak-otak yang lain, ketika orang-orang lain nonton anime ini, mereka tuh tahu ini udah fix kalau Pai ini kita cuma bisa lihat di anime Gachama. Kalau Minasang adalah tipe orang dengan daya imajinasi yang tinggi, atau ya karena udah saking banyaknya nonton anime, mungkin ngerasa kalau anime ini nih gantung.
Tapi kalau bagi sebagian Mina yang cuman kayak mau entertain atau hiburan aja nonton anime ini oke fix gitu kan. Jadi dari aku sama teman-teman bakal ngasih nilai 3,5 dari 5. Ya alasannya tadi tuh kan yang di atas aku sebutin tadi. Terus karena sebenarnya kalau boleh jujur aku suka sama Jo. Apaan sih? Minasang, kalau boleh jujur alias kalau aku mau curhat sedikit nih, kita masih jarang banget denger dari kalian. Jadi aku harap banget kalau Minasang bisa setidaknya ninggalin jejak gitu abis nonton Otakon, terus ninggalin jejak gitu di komen di bawah supaya kita tuh ya termotivasi gitu kan. Komen Minasang itu bener-bener berarti banget, bermanfaat banget buat kita. Ditambah lagi kalau Minasang subscribe ke channel kita, gimana? Setuju kan ya? Plus lagi nih Minasang, kalau Minasang penasaran dan pengen lihat anime review kita yang sebelum-sebelum yang ini nih, Minasang langsung join kita di YouTube channel, join kita juga di sosmed yang lain gitu. Alias kalau Mina kepo-kepo banget soal anime review kita gitu kan. Ada lagi apa ya? Oh ya, Minasang, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Foye TV karena kita bakal nayangin anime review setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube channel Foye TV. So Minasang, sekian untuk hari ini, oke? Udah anime review. Oke. Jadi Minasang, gacha Crouch-nya di end sampai sini udah oke fix. Don't forget lagi again dan again tuh diingetin subscribe ke YouTube channel Foye TV. Terus apa lagi? Udah, sosmed kita juga jangan lupa di bawah sini. Oke, sekian untuk hari ini. Kyowa kokomate desu. Finish. Jangan lupa saksikan Otakon setiap hari Jumat jam 7 di YouTube channel Foye TV. With me, Fanny. Aishite kurete arigato. Bye bye.